Pemirsa RMTV News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Winda Cynthia Simanjuntak yang akan memberikan informasi terkini dan teraktual yang kami rangkum di RMTV News. Inilah berita terkini untuk Anda. Sebanyak 8 adegan rekonstruksi dilakoni pelaku pembunuhan terhadap anak laki-laki berumur 4 tahun inisial DT. Pelaku atas nama Loiker Tarihoran diketahui merupakan ayah kandung dari korban. Sejumlah fakta pun terungkap, diantaranya tubuh sang anak dihujami puluhan tikaman oleh pelaku hingga tewas. Rekonstruksi yang digelar di halaman Mapolres Humbang Hasundutan pada hari Selasa 14 April 2020. Pelaku mempraktekkan sejumlah adegan yang menggambarkan peristiwa pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang terjadi pada hari Sabtu 29 Februari 2020 silam. Di perladangan Sitalahap, Dusun Adian, Desa Peadungdung, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan hasil rekonstruksi dan pengakuan dari tersangka, kejadian horor tersebut didasari karena adanya rasa cemburu pelaku terhadap istrinya inisial ST. Loiker menduga jika istrinya mempunyai hubungan gelap dengan adik kandungnya sendiri. Sehingga puncaknya saat Loiker bersama istri dan satu orang anaknya tengah berada di perladangan pada hari Sabtu 29 Februari 2020 silam. Ia mempertanyakan hal dugaan cemburunya itu kepada istrinya di perladangan mereka yang berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman penduduk. Istri pelaku kemudian menampik dugaan perselingkuhan yang disematkan terhadap dirinya seraya meyakinkan suaminya bahwa itu tidak benar dan hanya gosip dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lantas, karena merasa tidak puas dengan jawaban istrinya, Loiker langsung mengajak istri dan anaknya pulang ke rumah. Istrinya langsung menuruti lalu bergegas mengemas barang-barang mereka. Saat sudah hendak pulang, si istri menyempatkan diri untuk buang air kecil yang jaraknya sekitar 5 meter dari posisi suami dan anaknya. Tiba-tiba Loiker langsung menusukkan sebilah parang ke arah perut istrinya dan hal itu dilakukan sebanyak 2 kali hingga mengakibatkan usus istrinya terburai. Selepas itu Loiker juga menendang istrinya pada bagian kepala hingga mengakibatkan memar. Anak bungsu mereka yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak histeris seraya memanggil-manggil ibunya. Loiker lalu menggendong anaknya ke arah perbukitan yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi istrinya terkapar. Jadi adegan ke-7 setelah Loiker menusuk perut Sintalase sebanyak 2 kali dan saat itulah Loiker Tarihoran menggendong Reno Tarihoran ke atas bukit yang berjarak 30 meter dari lokasi penusukan Sintalase tersebut sambil membawa sebilah parang dan Reno Tarihoran memegang. Iya, pada saat terletak gini kan ada. Udah oke? Oke. Jadi ini masih perladangan. Jadi di lokasi inilah perbukitan itu. Jadi setelah ini jurang ini. Jurang. Setelah sampai di perbukitan. Kemudian di perbukitan tersebut Loiker menghabisi nyawa anaknya yang masih berusia 4 tahun itu dengan hujaman parang sebanyak puluhan kali. Mayat sang anak kemudian terdorong hingga terhempas ke arah jurang yang berada di sekitar lokasi. Kepalanya kau bikin ke bawah, kepalanya kau bikin. Pada tiap dong non, kasih foto. Wah, manang tidang. Tiup anak mi tiup. Mau dong, oh iya. Namun berdasarkan hasil otopsi di perut, di leher terdapat luka tusukan. Tunggu dulu supaya sesuai bu sebentar ya. Saya kebetulan ikut otopsi. Pindahkan ke leher. Batu leher. So. Pas diangkat ya. Ke jurang itu juga. Lompat kau. Loiker pada saat itu juga berusaha untuk melakukan bunuh diri dengan menikamkan parang ke bagian perutnya sendiri. Akibatnya Loiker ikut terhempas ke jurang di mana anaknya sudah lebih dahulu terjatuh. Berselang kemudian, para warga yang sudah mengetahui kejadian itu bersama para kepolisian segera mengevakuasi para korban. Loiker bersama istri dan juga anaknya segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggol, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sesampai di sana, Loiker dan istrinya mendapatkan tindakan medis dari pihak rumah sakit.
Namun karena mengalami luka yang amat berat, keduanya terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sementara itu, anak bungsu mereka yang sudah meninggal dunia, mayatnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna keperluan autopsi. Pergi ke tempat langsung masuk ke tempat sini. Ya, oke. Setelah itu sampai di sini. Wah, dia beda kajian aku. Rekonstruksi, Pak. Setelah kita adakan rekonstruksi, ya semua keterangan dari tersangka sesuai dengan keterangan awal dan rekonstruksi berjalan mulus karena memang tidak ada perbedaan antara keterangan awal dengan kejadian pada saat di lapangan rekonstruksi. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rahmatinton Banjarnahor, Jahara Sihite melaporkan. Baik pemirsa, demikian berita terkini hari ini. Tetap ikuti berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.